Pagi Paskes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Healthy Slim Challenge Batch 3. Ya, dengan tema bahaya pola makan yang tidak benar. Oke, hari ini hari Minggu ya, tanggal 3 Oktober 2021 bersama saya Gita dan Taksyo. Malam hari ini kita akan dibawakan oleh mentor besar kita yang sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, kita sambut aja langsung the next Presiden Tim Coach Muklis. Yeay, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk pembicara spesial kita malam hari ini. Yo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah dengan kami di Healthy Slim Challenge Bat 3 ya. Luar biasa, teman-teman. Setelah di bat pertama kita menghancur leburkan 3 kintal 17 kilogram lemak jahat ya. Alhamdulillah di bat kedua kita gempur 5 kintal ya, 5 kintal 71 kilo ya teman-teman. Nah, karena ini spesial sekali bat ketiga teman-teman, karena kita bikin syarat hanya orang-orang yang serius yang boleh masuk ke ruang ini teman-teman ya. Karena saya sendiri kasihan kalau coach-coach yang sudah sangat serius ya kan, dan ini betul-betul free untuk pengabdian kita pada masyarakat Indonesia teman-teman ya. Kemudian kalau tidak diikuti dengan keseriusan kayaknya kok sayang banget ya teman-teman. Nah, oleh karena itu jumlahnya diperes ya, disyaratkan hanya yang benar-benar serius, yang nggak ngerepotin teman-teman ya. Karena teman-teman nanti akan pasti mendapatkan kondisi tubuh yang jauh lebih baik teman-teman ya. Nah, oleh karena itu saya akan bahas langsung bagaimana risiko pola makan yang tidak benar ya teman-teman ya. Pola makan yang asal-asalan. Nah, teman-teman semuanya, kita kan kalau lomba ditimbang ya, seakan-akan tujuan utama itu adalah langsing. Nah, ini perlu diluruskan dulu teman-teman ya, bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu sehat ya. Nah, kita tahu sehat itu, untuk sehat atau lebih sehat itu ada sebab-sebab yang harus dijalankan teman-teman ya. Begitu pula seperti sakit ya, sakit juga ada sebab-sebab ya yang terjadi kemudian menyebabkan dia sakit. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita mindsetnya udah terbentuk, paham tentang apa saja penyebab sakit, nah normalnya pasti kita nggak mau dong ya melakukan hal-hal yang membuat kita sakit gitu teman-teman ya. Nah, kalau ada slide Mas Hendar dipersilakan untuk ditampilkan. Nah, ini penyebab kenapa upaya Anda untuk memiliki tubuh sehat itu gagal terus teman-teman ya. Ada fenomena teman-teman ya. Jadi makan sekantong keripik kentang sambil menonton TV atau melahap berpiring-piring makanan selama pesta. Biasanya kalau ada undangan itu kan banyak yang mikir, kalau saya ngasih angpau 100.000, yang saya makan nilainya harus lebih dari itu atau minimal sama gitu ya teman-teman ya. Sehingga dia pindah dari meja ke meja satu lagi seperti itu. Ya. Nah, kalau sesekali mungkin tidak masalah teman-teman ya, nggak menyebabkan bahaya yang signifikan. Tapi kalau berkali-kali, berulang-ulang, nah itu bisa jadi kebiasaan teman-teman ya. Nah, next slide Mas Hendar. Nah,
Jadi kebiasaan makan yang tidak sehat, itu gimana sih? Ya pokoknya masuk yang nggak diperlukan gitu loh. Gitu. Jadi masuk tapi dia ngerusak. Nah itu namanya nggak sehat teman-teman ya. Walaupun itu enak. Nah itu salah satu faktor risiko utama yang muncul kemudian penyakit-penyakit kronis teman-teman ya, apa jantung ya, naudzubillah min dzalik teman-teman ya, kanker, diabetes ya, atau kondisi-kondisi kesehatan yang lain yang berhubungan dengan obesitas. Nah, baru-baru ini teman-teman mendengar ya, pelawak terkenal di Indonesia, Mas Tutul ya, yang dari kontrakannya saja beliau itu penghasilan sebulan tidak kurang dari 500 juta teman-teman ya. Mungkin dengan yang lain bisa 1 M atau mungkin 1,5 M. Nah sekarang stroke teman-teman ya. Nah itu kalau umpama ditawarin bayar ongkosnya adalah diambil semua kontrakannya itu 200 kontrakannya itu diambil. Tapi dia dibikin normal lagi, pasti dia mau teman-teman ya. Pasti dia mau. Nah saking mahalnya apa namanya itu sehat teman-teman ya. Nah ini oleh karena itu jadi nasihat penting buat kita ya. Nah jika Anda ingin menghentikan kebiasaan makan tidak sehat, ya terlebih dahulu perlu cari tahu kebiasaan sampean semua itu seperti apa selama ini ya. Nah ini ada beberapa kebiasaan makan yang nggak sehat ya. Satu ya makannya membabi buta. Nah, jadi sekali makan itu nggak berhenti kalau nggak kenyang, teman-teman ya. Nah, kemudian ngemil tengah malam. Ya. Atau ngemil sepanjang hari. Nah, ya. Atau melewatkan sarapan. Itu adalah beberapa kebiasaan pola makan yang tidak sehat. Ya, teman-teman. Nah, namun studi terbaru mengenai tren diet global teman-teman yang dirilis oleh jurnal The Lancet teman-teman menunjukkan dalam hampir 195 negara disurvei dijumpai masyarakat mengkonsumsi terlalu banyak jenis makanan yang salah. Bayangin coba. Jadi di survei itu 195 negara itu masyarakatnya pola makannya salah teman-teman. Ya pola makannya itu bukan membangun tapi merusak. Dan mereka mengkonsumsi makanan sehat tapi jumlahnya sangat rendah. Nah kalau bahasa di rumah sehat itu nutrisi sak dumil resep sak tabruk teman-teman ya. Karena mereka makan itu hanya mencari kenyang dan mencari enak teman-teman. Nah ini sampean semua hadir ke sini, ini mewakili seluruh keluarga besar ya. Jadi benar-benar harus paham. Next slide. Nah, rata-rata orang di berbagai tempat di dunia mengkonsumsi minuman mengandung gula 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah yang boleh, teman-teman. Ya. Nah. Jadi 86% berlebih sodium per orang dari batas yang dianggap aman. Ngeri nggak teman-teman ya? Jadi 10 kali lipat rata-rata lebih banyak dari yang diperbolehkan. Ya kan? Nah, padahal gula itu termasuk radikal bebas teman-teman. Jadi makanan yang paling banyak menyumbang problem penyakit di dunia itu ya gula itu. Nah, gula itu jangan kemudian hanya diartikan yang manis. Ya, terlebih dari hidden sugar, teman-teman. Jadi, gula yang enggak kentara, yang ada di nasi maupun di tepung-tepung. Itu tidak kalah bahayanya, teman-teman ya. Nah, next slide. Nah, sekitar 11 juta kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Nah, ya. Nah, sejauh ini penyakit pembuluh darah yang biasanya disebabkan atau diperburuk oleh obesitas masih menjadi pembunuh utama, ya. Jadi penyakit pembuluh darah itu diawali dari darah tinggi,
Ya, kalau belum darah tinggi mungkin dia geringgingen, kemudian kebas, kemudian panas, tengkuknya berat, pundak-pundaknya pegel, sering begitu. Nah, itu problem darah kental, problem pembuluh darah, atau gampangannya sudah mulai belajar stroke, sudah mulai belajar penyakit jantung, ya, berproses untuk jantung atau stroke. Nah, ini perlu diperjelas, kalau nggak diperjelas nanti sembrono ya kita ya. Next slide. Nah, para peneliti mengatakan penelitian ini bukan tentang obesitas, namun menu makanan yang buruk. Jadi kita nggak ngomong obesitas dulu teman-teman. Kalau obesitas sudah pasti ya, tapi lebih fokus kita pada makanan yang buruk. Itu bisa merusak organ tubuh kita, yakni hati, dan juga berpotensi menimbulkan kanker. Ya, tuh. Nah, lanjut lagi. Nah, terima kasih. Teman-teman semuanya, jadi khusus buat yang naik, yang turun berat badan atau lemak berlebih teman-teman. Nah, ini supaya tahu ya. Jadi di sini panjenengan semua diajari tentang pertama jenis, ya jenis. Karena kita tahu ada 4 faktor perusak kesehatan, yaitu salah jenis, kemudian yang kedua adalah salah jumlah, yang ketiga adalah salah waktu, dan yang keempat adalah salah mengolah, teman-teman. Ya. Nah, saya permudah aja teman-teman ya. Yang dibilang salah jenis itu adalah semua makanan yang nggak dibutuhkan oleh sel. Jadi kalau ngomong kesehatan, ya harus ngomong sel teman-teman. Kalau ada siapapun yang bahas kesehatan tapi tidak membahas sel, itu berarti ngeladur, kalau orang Batu bilang itu membual teman-teman ya. Nah, jadi sel kita itu jumlahnya 100 triliun. Jadi kalau selnya sehat, ya sampean sehat. Kalau selnya nggak sehat, ya jangan bermimpi panjenengan bisa sehat. Ya, lah bagaimana agar kita sehat? Ya kita harus tahu makanan sel itu. Ya, makanan sel itu adalah nutrisi. Gitu loh. Jadi nutrisi itu apa? Nutrisi itu adalah saripatinya makanan sehat untuk sel kita itu. Nah, kemudian kita harus tahu juga dalil bahwa makan itu adalah kegiatan membangun tubuh dan makanan adalah materialnya. Kalau bangun rumah aja kita milih material yang bagus, ya kenapa tidak milih makanan yang bagus untuk membangun tubuhnya? Nah, lah bagaimana caranya, Pak, kalau kita mau menentukan untuk memilih makanan itu bagus atau tidak? Makanan bagus atau tidak itu tergantung kandungan nutrisi di dalamnya dan radikal bebas yang menyertainya. Nah, teman-teman perlu dicatat, ya perlu dicatat beberapa jenis makanan yang berpotensi mengundang radikal bebas ke dalam tubuh kita. Ya. 1, gorengan dan semua yang digoreng. Keripik, kerupuk, bakso, mie, kue kering, kue basah, roti, donat. Itu memiliki kandungan 4 itu. Tepung putih yang semuanya dipastikan dikasih pemutih kimia. Nasi putih juga termasuk memiliki kadar gula yang tinggi, ya rata-rata kalau dijual di pasaran itu dikasih pemutih, pewangi, pelicin, dan obat untuk membunuh kutu. Ya, kemudian apalagi gula pasir, kikil, jeroan, kulit terasi, petis, micin, dan semua temannya micin. Nah, kemudian ikan asin, semua makanan kemasan, semua minuman kemasan, itu semua berpotensi mengundang radikal bebas yang merusak daya tahan tubuh kita.
Nah, itu baru kita ngomong jenis, teman-teman. Nah, sekarang khusus untuk yang mau turun berat badan, ya, setelah tahu bahwa oh perlu ya tibae milih makanan yang untuk sel itu perlu ya, ya iyalah, ya kan? Sekarang kalau saya mendidik orang di rumah sehat itu gampang, saya tanya, Mbak punya ruang tamu nggak di rumahnya? Punya, Pak. Berapa kali berapa? 3 kali 4. Wah, berarti 12 meter ya, Mbak ya? Iya, Pak. Itu di belakang bagian belakang rumah itu ada nggak gudang untuk meletakkan alat-alat yang nggak digunakan tapi dibuang sayang? Ya ada, Pak. Ada yang bilang gudang, ada yang bilang sarong gitu ya. Nah itu kalau barang-barangnya taruh di depan di ruang tamu boleh ya? Nggak boleh lah. Kenapa alasannya? Ya kotor, ya kan? Bukan pada tempatnya gitu. Padahal luasnya berapa tadi, Mbak? 12 meter. Nggak boleh masuk barang-barang yang di gudang. Nggak boleh, kotor, Pak. Lah tubuh sampean itu berapa meter? Kali berapa? Ya, kok semua masuk ke mulut ya? Itu rata-rata ketawa, teman-teman ya. Artinya itu menyadarkan ke otak kita masing-masing bahwa lah iya, lawang di rumah ruang tamu yang luas saja nggak kita kasih barang yang nggak kepake. Lah kok tubuh kita yang sekecil ini kita masukkan semua yang kita suka, ya kan? Padahal itu nggak dibutuhkan tubuh. Nah, fenomena ini menyadarkan bahwa oh ternyata sel kita ini memiliki kebutuhan yang khusus. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang mau turun berat badan, rumusnya hanya ada 2. Defisit kalori dan nutrisi seimbang. Ya, kalau teman-teman bisa mengurangi kalori dari semua jumlah total yang dimakan, diminum, dan dicemil, di bawah kebutuhan, kan pasti turun. Tapi kalau tidak mengikuti nutrisi seimbang, suatu saat boleh jadi naik jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah salah waktu, teman-teman ya. Salah waktu itu artinya teman-teman waktunya sarapan nggak sarapan gitu ya. Kemudian teman-teman waktunya nggak makan gitu ya. Kemudian teman-teman sebelum tidur makan, nah, itu nggak bagus, teman-teman ya. Nah itu adalah beberapa pelajaran penting di mana tujuan utama kita adalah bagaimana teman-teman yang mulai ikut Healthy Slim Challenge ini dididik untuk secara sadar memahami mana makanan yang membangun dan mana makanan yang merusak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman diajari bagaimana makan kenyang yang enak ya, tapi bisa turun berat badan, lemaknya bisa tergerus. Nah, ini awal teman-teman ya, belum sampai kepada tahapan berapa nilai atau kandungan nutrisi di dalam makanan teman-teman itu, belum sampai ke sana ya, karena yang dinilai hanya apa itu namanya weight loss challenge teman-teman ya, untuk turun berat badan, belum sampai menyentuh kadar lemak tubuh, kadar lemak jantung, kemudian kekentalan darah, kemudian kepadatan tulang, kemudian massa otot, BMR, rating fisik dan lain sebagainya, itu belum. Ya, itu adalah standar kelas kedua ya, yang mensyaratkan teman-teman harus memiliki kesiapan yang lebih daripada Healthy Slim Challenge. Itu teman-teman sedikit yang bisa saya sampaikan. Gak usah banyak-banyak, nanti teman-teman bingung ya. Nah silakan kalau mau ada pertanyaan, saya kembalikan pada Coach Dita, monggo. Oke, terima kasih Coach Muklis. Wah luar biasa ya para pejuang sehat ya. Kira-kira ilmunya gimana? Keren banget kan? Udah dicatat belum? Ini Dita juga catat loh ya. Nah ini karena penting banget biar kita bisa tahu kira-kira apa sih yang bikin nggak bisa turun-turun berat badan, kok nggak bisa naik-naik berat badan, kenapa ya gitu. Nah di sini makanya ini penting sekali, makanya kita sampai catat nih. Mungkin dari teman-teman para pejuang sehat di sini ada yang belum paham, bisa tanya, atau
mungkin ada pengalaman nih, pengalaman apa yang mungkin ingin ditanyakan, Coach Muklis, kenapa ya saya mengalami ini. Nah, monggo nih, silakan. Mungkin dari teman-teman atau para kapten ada yang mau menanyakan, silakan kita kasih kesempatan. Mau nanya mungkin? Boleh di chat ya, boleh di chat teman-teman. Boleh tulis di chat aja, nanti Dita yang bacakan ya. Langsung Ya, chat aja. sambil menunggu Mbak Dita, di kesempatan ini hadir juga salah satu murid kita namanya Mbak Siti Khotimah ya. Mbak Siti Khotimah mana Mbak Siti? Tampilin dong, mana mukanya Mbak Siti? Mbak Siti, mana Mbak Siti? Siti Khotimah. Mana Mbak Siti Khotimah? Iya, Mbak Siti Khotimah. Ya, Nah, Mbak. iya, Mbak Siti Khotimah dulu sebelum sekolah ya, tata kelola tubuh itu sampai kemudian sekolah berhasil turun berat badan berapa Mbak Siti Khotimah? Alhamdulillah, saya awalnya berat badan 95 kilo, Pak. Ya. Ini sudah turun 30 kilo. Sekarang 65. Wow. 30 kilo teman-teman ya. Dulu sempat ya ada gejala stroke ringan ya Mbak Siti Iya, ya. Pak. Karena saya Masya. dulu adalah obesitas gitu kan. Merasa bahwa gemuk itu nggak apa-apa deh gemuk. Yang penting kan saya masih bisa kerja, saya masih bisa aktivitas, saya masih bisa kemana-mana, jarang sakit gitu ya. Tapi Ya. begitu saya sakit, langsung tuh dorongan gitu loh. Hanya sepele masalahnya, karena sakitnya bukan dari yang penyakit apa-apa itu bukan, tapi dari obesitas saya sendiri itu adalah suatu penyakit gitu, dimana menghimpit saraf motorik saya. Jadi akibatnya saya kena seperti gejala stroke ringan yang menyerang organ tubuh saya, tangan sama kaki saya sebelah kanan. Itu saya harus terapi di rumah sakit selama 2 tahun, Abah. Semakin terapi, semakin naik berat badannya dari 75 jadi 95 kilo, Pak. Wow. Ya, teman-teman. Alhamdulillah setelah berhasil turun 30 kilo itu kesehatannya luar biasa dan hebatnya beliau nggak keriput loh. Ya. Alhamdulillah. Jadi kulitnya jauh lebih kelihatan segar. Alhamdulillah. Tuh, ada yang nanya tuh. Mbak, silakan dibacain. Ya, ada yang Teman-teman nanya. bebas ya nanya, monggo. Dari Mbak Afifah ini ya. Monggo Mbak Afifah. Terima kasih, saya mau bertanya, jenis lemak apa yang harus dihindari agar berat badan berkurang? Nah, jenis ya, teman-teman, berat badan berkurang itu bukan karena makan lemak. Dicatat itu, ya, itu pemahaman yang salah kaprah. Jadi bertambahnya berat badan karena asupan kalori melebihi kebutuhan. Jadi walaupun teman-teman makan makanan sehat, tapi kalau kalorinya melebihi kebutuhan, ya pasti gemuk, pasti bertambah. Ya, kalau dari makanan-makanan yang buruk, sama juga bertambah, cuman risiko kesehatannya lebih parah. Gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus belajar memahami tentang kandungan nutrisi makanan. Ya, jadi ada makronutrien, ada mikronutrien, ya. Makronutrien itu protein. Nah, proteinnya itu segede telapak tangan begini teman-teman ya. Karena orang sakit atau orang yang kalau sakit susah sembuh atau lama sembuhnya itu karena salah satu kesalahannya itu kurang protein gitu ya. Nah, kemudian mikronutrien. Nah, itu nanti teman-teman bisa nanya ke coachnya. Jadi teman-teman harus aktif. Ya kan? Dapat guru yang siap 24 jam bimbing. Kalau perlu coachnya itu aktivitasnya di mana disamperin. Itu. Ya, jadi teman-teman harus sangat positif karena kalau teman-teman ngerti caranya sehat itu bisa diramu seluruh keluarga besarnya, itu nggak usah ke rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi bisa tahu ini ibuku ini atau bapakku ini kalau dinilai kesehatannya ini berapa ya, itu bisa kelihatan teman-teman. Ya. Oh, sudah bahaya apa tidak gitu. Teman-teman tadi itu saya kebetulan menyewa truk ya di Jakarta ini, kebetulan truknya orang Ngantang untuk mengangkut barang-barang saya pindahan dari rumah Cempaka Putih Jakarta Pusat itu.
Terus saya lihat salah satu sopirnya itu bekas luka waktu kecil itu kok menghitam. Saya bilang, loh Mas, sampai diabetes, saya bilang gitu. Saya nggak tahu bah, katanya begitu. Sampai diabetes ini, saya bilang begitu. Hati-hati sampai ternyata beliau tetangganya Mbak Ningsu di mana itu Ngantang teman-teman. Terus saya kasih tahu, sampai cepet-cepet ke saudara sampean itu minta dikasih tahu. Nanti lama-lama kalau sampean biarkan ini bisa jadi apa namanya itu cuci darah, saya bilang begitu. Jadi dia parah tapi dia nggak tahu teman-teman. Masya Allah, ngeri ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi harus dibedakan antara lemak makanan dan lemak tubuh. Kalau lemak tubuh itu berasal dari jumlah kalori yang masuk lebih banyak. Nah ya, nah ini para coachnya itu kan punya alat bioimpedance. Jadi minta kepada coachnya itu, Mbak, aku Mbak, sampean delok Mbak. Jadi komposisi tubuhku ini mana yang kelebihan dan mana yang kurang. Terus caranya ya apa supaya menormalkan gitu teman-teman ya. Nah gitu Mbak Dita. Ya, oke. Terima kasih ya Bang Muklis, sudah jelas ya dari Mbak Afifah ya, sudah terjawab pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, Coach Muklis dari Pak Teguh ya. Kenapa Mbak kalau ingin turun berat badan itu kok nggak turun terus setiap hari, kadang-kadang 1-2 hari nggak, padahal pola makan sudah dijaga loh. Oke, silakan Abang. Jadi begini, tubuh itu kan sistem. Tubuh itu sistem. Sistem itu dia akan berjalan secara otomatis. Jadi kalau teman-teman itu nggak turun, padahal kalori yang dimasukkan itu defisit, itu berarti sedang disingsetin teman-teman, gitu loh. Jadi nggak turun toh lah, nanti keriput. Jadi singsetin dulu. Singset, begitu singset terus turun lagi, singset, turun lagi. Makanya Mbak Siti 30 kilo nggak keriput itu, ya itu masalahnya gitu loh. Kalau mengacu pada nutrisi seimbang kayak gitu. Ini teman-teman kan baru belajar nurunin berat badan. Nah, turun berat badan tidak selalu pasti lemak. Bisa jadi yang turun massa otot, bisa jadi yang turun adalah kadar air, bisa jadi yang turun adalah kepadatan tulang. Nah, makanya saya pesan kembali teman-teman ya, ya jangan minta didatangi lah. Sampean yang datang ke coachnya, Mbak Indri, aku ate dolin sama sampean, di sama sampean aku jari ini coach Muklis atau Mbak Muklis itu jari ini sampean duwe alat kayak ngontrol komposisi tubuh. Aki delokno aku, delokno. Nah, gitu teman-teman. Nanti teman-teman akan diajari tentang bagaimana merombak komposisi tubuh yang tidak normal kembali ke normal. Jadi kalau gitu jangan heran ketika teman-teman sudah mulai nanti ya semakin kesini semakin kelihatan muda, semakin kelihatan energik teman-teman. Nah gitu ya. Jadi gitu Pak Teguh. Jadi kalau nggak turun ya berarti lagi disingsetin. Makanya itu kolornya Pak Teguh itu semakin melorot aja itu apa celananya itu lah. Itu buktinya kalau disingsetin gitulah. Makanya pakai sabuk ya. Jangan sampai nggak pakai sabuk ya, bisa mengganggu keamanan dunia ya. Oke Mbak Dita. Oke Pak Teguh, sudah jelas ya mungkin ya. Sudah terjawab pertanyaan dari Pak Teguh ya. Itu juga sebenarnya mau saya tanyakan juga. Ini ada titipan pertanyaan juga nih dari customer saya, Mbak. Mungkin saya juga ya. Kalau misalnya pada saat proses menurunkan berat badan itu sudah turun misalkan 15 kilo atau 20 kilo kalau programnya 30 kilo. Nah, itu ada masa stuck ya kalau kata bilang ya ada stuck. Itu kok nggak bisa turun lagi ya. Nah, itu gimana itu, Mbak, caranya? Ya, begini teman-teman. Jadi, ingat tuh ya, kalau turunnya itu tidak terus menggunakan prinsip gizi seimbang atau nutrisi yang seimbang ya, apalagi proteinnya kurang, nutrisinya ngirit gitu ya. Nah, biasanya ada masa yang namanya plateau. Plateau itu macet gitu. Jadi metabolismenya itu menjadi sangat lemah membakar kalori. Ngono lho, mulane kabeh ono ilmune. Ya, jangan di bedek-bedek dhewe, dikira-kira dhewe jangan.
Bahkan ketika orang itu memakai cara yang ekstrim, bisa jadi dia malah lari ke baptis sana teman-teman ya. Bahaya. Jadi harus tahu banget teman-teman. Kalau prakteknya coachnya teman-teman ini enak, dijak mangan enak, variasi, wareg, tapi langsing, gitu kan? Lah nanti kemudian dikenalkan dengan kelas advance. Kelas advance itu yang sekarang itu ada kelas advance teman-teman, itu sangat dibatasi. Paling banter itu 50 orang lah ya, atau 70 orang paling banter ya. Kalau kemarin itu kelas slim marathon itu sampai 360, kalau kelas advance itu harus sangat serius, itu dipilih yang sangat serius. Ya teman-teman, nah, kalau teman-teman nggak serius nggak bakal diizinkan sama coachnya, dijamin ya. Nah itu ada 9 item dari tubuh yang dibongkar ya. Gitu. Jadi jangan heran kalau nanti begitu hari raya, saudaranya yang dari jauh itu kaget. Gitu kan? Seperti Mbak Evi ya, Mbak Evi itu siapa ya, di Bu Tuni itu loh, customernya Bu Tuni. Siapa Ya, Mbak Evi? Mbak Evi itu kan tuan, terus ada anak kos di depan rumahnya itu, ya kan, terus nanya, kan beli dia, loh Bu, biasanya yang yang melayani di sini itu kemana, katanya, loh siapa, ibunya gemuk gitu loh, gemuk hitam gitu loh, katanya gitu. Loh ya saya ini, bukan orangnya gemuk kok Bu, gemuk, orangnya gemuk terus hitam begitu katanya. Loh ya nggak ada saya ini. Loh ya bukan, jauh kok, nggak kayak sampean kok, ya bisa Bu gitu. Lah terus yang kos itu cerita ke ibu kosnya, ternyata juragan kursi sekarang kawin lagi, orangnya sekarang, yang istri sekarang langsing katanya begitu. Padahal ya orangnya itu aja teman-teman ya. Jadi berubahnya luar biasa teman-teman ya, seperti itu. Nah begitu Mbak Dita ya. Jadi jangan sampai plateau itu nanti metabolismenya melemah, dia tidak lagi bisa membakar kalori sehingga tidak turun berat badan. Gitu ya. Mbak Dita. Nah, ini ada lagi pertanyaan lagi antri nih. Coach mau bertanya lagi saya, kalau kita minum madu dan jeruk, nah apakah bisa menurunkan berat badan? Nah itu banyak itu yang. Aduh, lupa, baru saja ilmunya dikasih. Minum madu sama jeruk nipis apa jeruk lemon itu? Tulisannya jeruk nipis. Sebaiknya jeruk lemon aja, jangan jeruk nipis ya. Jeruk lemon, jeruk madu itu bagus banget, tapi tidak ada cerita jeruk lemon sama madu itu bisa nurunin berat badan. Bukan, yang nurunin berat badan itu defisit kalori. Dicatat Rek, jangan lali Rek ya. Jadi apabila kalori itu apa sih? Tenaga yang didapat dari makanan atau minuman, itu namanya kalori. Jadi kalau sebelumnya lemes, lapar, begitu makan terus ada tenaganya, itu berarti kemasukan kalori. Lah masing-masing orang itu membutuhkan kalori yang jumlahnya berbeda-beda. Lah kalau teman-teman ini memasukkan kalori dari apa saja, makanan, minuman, cemilan, jumlahnya melebihi kebutuhan, butuh 1.500 masuk 2.000, maka kelebihan 500 kalori itu dirubah jadi lemak. Jadi yang bikin gemuk itu bukan jenisnya, tapi jumlahnya. Itu Coach Dita. Oke, Mbak Viva sudah jelas ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada lagi nih, Mbak. Assalamualaikum, ini nggak ada namanya. Bagaimana agar caranya biar bisa terus istiqomah, nggak gampang tergoda pangsit dan bakso? Wow. Silakan. Nah, ya. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman mau paham, pertama teman-teman harus punya komunitas ya. Dan merubah habit itu menurut ilmu pengetahuan dan para ilmuwan, standar merubah habit itu butuh berada pada komunitas yang positif 90 hari sampai 120 hari. Tapi kalau dihitung manfaatnya ya sumbut lah teman-teman, kalau orang Jawa bilang itu sumbut, korup lah ya. Karena teman-teman dijamin insya Allah nggak bakal sakit yang serius, itu nggak bakal lah, insya Allah ya,
nggak bakal pernah sakit yang serius. Karena betul-betul teman-teman sampahnya dibuang, kerusakannya diperbaiki, kebutuhannya dicukupi, yang masuk hanya yang terbaik, yang jelek sedikit pun nggak masuk, hidrasinya cukup, olahraganya cukup, istirahatnya cukup. Pasti bagus teman-teman, insya Allah ya. Seperti itu. Jadi ngitungnya begini, kalau supaya istiqomah itu ya, teman-teman kayak dagang gitu loh ya. Jadi kalau kemasukan barang jelek, teman-teman lagi rugi. Bangkrut ya, modalnya kalong banyak gitu ya. Nah, tapi kalau masuk barang bagus, teman-teman lagi untung. Nah, kalau teman-teman dagang nyari untung apa nyari bangkrut, kan gitu aja. Nah, lah untuk bisa menemukan habit baru itu perlu ada dalam komunitas. Komunitas yang sekata, yang seirama, teman-teman. Komunitas sehat. Nah, kalau teman-teman pergaulan bebas ya kan, habis olahraga baru mangan weci, waduh wis. Habis olahraga mari ngono mangan bakso, wis. Jodoh kalau gitu teman-teman ya. Nyari teman-teman yang satu habit ya, seperti itu. Mbak Dita. Oke. Siap. Terima kasih Coach. Ini ada lagi yang mau nanya. Oke, sebentar. Coach Ina ini. Ini Mbak Dian Selastri tanya, kenapa saya setiap challenge kok anemia? Apa mungkin defisit kalori saya harus diikuti defisit nutrisi? Terus terang dari semua meal plan, saya cuma bisa masukin protein tahu tempe, dada ayam, dan mujair. Kalau telur nggak suka, lebih suka telur puyuh. Waduh, telur puyuh, Masya Allah. Teman-teman ya, dengerin nih. Ini ngomongin telur puyuh ini, mumpung ada yang ngomong telur puyuh. Telur puyuh itu kolesterolnya itu bandingan kalau dengan ikan air darat, itu kan 100 gramnya itu ada 56 kolesterolnya. Tapi kalau telur puyuh itu 3.670 kolesterolnya, teman-teman. Ngeri, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman seneng puyuh itu berarti kebelet stroke, teman-teman ya. Ngapain kebelet kok stroke ya? Naudzubillah min dzalik, wis prei, terutama sing wis mulai tuwek-tuwek iku prei telur puyuh ya. Nah, adapun teman-teman kalau mengalami anemia, nah gini ya, semua program yang diajarkan oleh coach itu ojo sampai dirubah-rubah. Kasarnya ojo ngeminter teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada nutrisi itu jauh lebih bagus ya. Kemudian kandungan proteinnya, berapa banyak sayur, buah itu gonta-ganti, kemudian milih karbonya karbo yang kompleks, kemana-mana harus bawa air putih, olahraganya jangan males. Karena olahraga itu memperbaiki otot jantung, di mana jantung akan mendorong darah yang membawa nutrisi, oksigen, dan air, agar suplai nutrisi ke seluruh sel tubuhnya nggak terlambat. Nah, seperti itu. Coba Mbak yang anemia itu harus menemukan itu ya, sebabnya apa tidurnya yang kurang, apa nggak tahu olahraga ya kan, apa karbonnya sing kurang atau kebanyakan ya. Nah, itu coba yang paling tahu yang jenengan sendiri. Coba nanti datang ke rumah sehat supaya nanti bisa didengarkan oleh banyak coach ya di situ, sehingga nanti ada beberapa pertimbangan. Itu Mbak Dita. Oke, terima kasih Coach Muklis. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang nanya, ini dari Pak Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya kalau olahraga dada kiri ikut nyeri? Ya. Kalau ini jawaban ekstrimnya ya, sebaiknya Bapak kontrol ya, karena saya takutnya kalau nyeri dada kiri itu ada sumbatan di jantung. Itu karena itu salah satu ciri dari calon problem jantung ya. Nah, lepas dari itu jantung atau tidak, yang seperti itu langsung datang coachnya minta bagaimana saya segera aman. Terutama kalau sudah dinyatakan itu ada problem penyumbatan pembuluh darah di jantung ya. Nanti secara khusus akan diberikan cara bagaimana agar panjenengan segera terlepas dari bahaya itu. Itu saya tidak basa-basi teman-teman kalau sudah seperti ini ya. Nah, jadi terutama kalau nyeri dada kiri tembus ke belakang. Nah, gitu. Kebetulan kemarin di kelas advance saya khusus menyampaikan serangan jantung yang menimpa anak-anak muda.
Itu teman-teman ya. Nah, silakan nanya kepada coachnya karena materinya itu ada pada beliau. Oke? Seperti itu. Lah, adapun kok ternyata itu bukan gangguan penyumbatan jantung, alhamdulillah. Ya, tapi tetap harus sangat dijaga. Karena pembuluh darah itu teman-teman itu menentukan panjang pendeknya umur itu. Ya. Jadi kalau pembuluh darahnya bagus, ya insya Allah umurnya panjang teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terutama yang kadar apa namanya itu kadar lemaknya itu tinggi teman-teman. Itu kan pH-nya asam. Kalau pH asam itu pasti ada problem di pembuluh darah. Begitu Coach Dita. Oke, terima kasih Coach Muklis. Ya. Sudah terjawab ya. Oh ya, ini saya cewek Andi Marina. Oke, mohon maaf Mbak Andi Marina. Wow, dari Makassar ya. Wah, ini kalau Andi ini kalau di sana Mbak Dita, beliau ini kayak kastaningrat ya, Andi itu kalau di sana gitu. Kasta yang paling tinggi gitu. Keluarga Sultan. Luar biasa. Keren. Oke, terima kasih Ya. pertanyaannya. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Bu Masruroh ya. Ya. Mau tidak, setahun yang lalu saya memakai Herbalife Shake Alo PPP Teh 10 hari bisa turun 5 kilo. Setelah itu berhenti minum, berat badan naik lagi. Apakah artinya saya harus terus minum Herbalife, G? Tapi harus yang Bagus ini pertanyaannya. Bagus Mbak Dita, dengerin dan tidak boleh ngantuk. Ya. Nutrisi itu bukan obat pelangsing, Bu. Nutrisi itu adalah saripati makanan sehat untuk sel. Nah, kenapa banyak digunakan untuk turun berat badan? Karena di samping nutrisinya itu lengkap, kalorinya itu lho mek titik. Sehingga defisit kalori itu gampang. Nah, adapun panjenengan naik lagi itu bukan karena tidak minum nutrisi, tapi karena asupan kalorinya itu lebih banyak lagi, seperti itu. Lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Lah kemudian apa saya harus pakai nutrisi terus? Tergantung sampean paham nggak tentang nutrisi itu. Nah, contohnya sekarang begini. Kalau dulu kita makan ngawur nih ya, ibarat suami ngono, bojone wis endek, ireng, elek, gak tau adus, mambu badek, ngaplokan, pengangguran, gak ngerti agama, tukang maksiat. Nah, suami seperti itu adalah pola makan kita yang buruk. Ya, sekarang kemudian setelah memahami nutrisi, memahami gizi seimbang, itu ibarat ganti bojo, sing ganteng, dhuwur, mancung, putih, wangi, romantis, setia, loman, bendino disangoni 5 juta. Waduh gitu ya. Orangnya ahli ibadah, sabar, ngalahan, setia. Nah, lah terus apa namanya itu? Kok tiba-tiba suatu saat hidupnya kok tidak enak lagi? Oh, tiba bojo sing apik iku dibuat ganti wedhus gibas maneh. Ya mesti ta gak enak. Itu guyon ya, bahasa guyon tapi nyantol kepikiran teman-teman ya. Nah, jadi sebaiknya kalau saya setelah paham nutrisi itu, saya berusaha seluruh anak cucu saya harus ternutrisi seumur hidup. Itu nanti nanya ya sama coachnya bagaimana cara mudah untuk apa namanya terjaminnya kebutuhan nutrisi seumur hidup. Cara yang mudah gitu ya. Itu Coach Dita. Wah, cara yang mudah untuk bisa menutrisi seumur hidup. Keren. Ya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya Abah dari ini Mbak Nurul. Bagaimana jika olahraga, air putih sudah cukup, tapi berat badan tetap susah turun? Apa karena istirahatnya yang kurang, karena kerja malam? Bagaimana solusinya ya, Bas, supaya bisa turun? Silakan. Aduh, kok lolalali. Naik turun berat badan itu defisit kalori. Ini loh ceritanya, ya. Mbak Dita nih, contohnya Coach Dita. Kebutuhan sehari-hari 100.000.
sama Mas Budi dikasih belanja 150.000, ya kan? Otomatis lebih berapa? Lebih 50 masuk dompet. Setiap hari lebih 50, lebih 100, lebih 200 masuk dompet. Artinya dompetnya gemuk. Lah karena dompetnya gemuk, Mbak Dita keluyuran ke mall. Nah, sehingga Mas Budi waktunya makan seringkali Mbak Dita nggak ada. Oh, ini gara-gara belanjanya terlalu banyak. Lah bagaimana biar uang tabungan di dompet itu berkurang dan Mbak Dita nggak lagi keluyuran ke mall, belanjanya dikurangi. Kalau kebutuhannya 100 dikasih 75. Akhirnya kurang 25. Kadang dikasih 50, kurang 50. Ngambil di mana? Ngambil di dompet. Gitu loh. Akhirnya dompetnya yang gemuk sekarang jadi kempes. Akhirnya nggak keluyuran lagi ke mall. Ya, setia menunggu suami di rumah. Itu gambaran dari defisit kalori, teman-teman ya. Nah, adapun kurang tidur itu pengaruhnya menurunkan metabolisme dan memang sih ya, kalau metabolismenya turun, mesinnya turun, kemampuan membakar kalori juga lemah. Gitu. Gitu Mbak Dita. Oke, makasih Coach. Untuk yang selanjutnya ya, ini oke yang tadi telur puyuh. Saya ini ada dari Dona Gustaviana. Assalamualaikum. Tergolong sulit tidur, tapi sejak ikut challenge ini kok jadi ngantuk pada jam 9 malam. Apakah ini ada hubungannya ya, Coach? Ya iyalah, itu berarti sistem tubuhnya sudah mulai mendapat perhatian, kebutuhannya mulai tercukupi. Jadi ini loh pokoknya, kalau rasanya tubuhnya nggak enak itu pasti ada sistem tubuh yang terganggu, dia laporan gitu loh. Sama harus tahu bahasa tubuh itu, kebutuhannya apa harus tahu. Supaya kita nggak perlu pinter teman-teman. Sistem itu hanya meminta kita memberikan yang dibutuhkan tok wis pokoknya wis. Nah, untuk itu perlu belajar.